Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil makalah saya dengan judul Pesantren pada Dakwah Islam di Indonesia. Pengertian pesantren. Secara dimensi, pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Indonesia untuk belajar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan menentukan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup sehari-hari dalam masyarakat. Secara terminologis, terdapat dijelaskan bahwa pendidikan pesantren adalah merupakan tempat di mana dimensi ekstrok atau penghayatan secara lahir Islam diajarkan, dilihat dari segi bentuk dan sistem berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah digunakan secara umum untuk pendidikan dan pelajaran agama Hindu. Pendidikan tradisional di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan pondok. Barangkali istilah pondok berasal dari 3 kata Arab, yaitu yang berarti pasangan atau penginapan bagi para musafir. Pondok pesantren. Ada 3 bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren, yaitu 1. Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam. 2. Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam pada dasarnya sama dengan pondok pesantren, tetapi para santri tidak disediakan asrama di komplek pesantren, namun tinggal tersebar di sekeliling pesantren. 3. Pondok pesantren yang merupakan lembaga gabungan antara sistem pendidikan pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran Islam dengan sistem bandungan, sorogokan ataupun wetonan dengan para santri di sekitarnya. Wetonan dengan para santri disediakan asrama ataupun merupakan santri kelompok pondok. Seperti ini bisa disebut dengan pondok modern. Selain menyelenggarakan pendidikan non formal, juga menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk madrasah dan sekolahan umum dalam berbagai banyak tingkatan dan aneka kejuruan menurut kebutuhan masyarakat. Adapun sejarah lahirnya pesantren di Indonesia. Dalam catatan sejarah, berdirinya pondok pesantren bermula dari seorang kiai yang menetap atau bermukim di suatu tempat. Kemudian datanglah satu yang ingin belajar kepada sang kiai, turut pula bermukim di tempat itu. Sedangkan biaya kehidupan dan pendidikan disediakan bersama-sama. Kehidupan pesantren bisa berjalan sambil tanpa. Ini memungkinkan kehidupan pesantren bisa berjalan stabil tanpa dipengaruhi oleh gejolak ekonomi di luar. Pondok pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Wali Songo. Karena itu, pondok pesantren adalah suatu tempat berlangsungnya interaksi antara guru dan murid, kiai dan santri dalam interaksi yang relatif dalam rangka mentransfer ilmu-ilmu keislaman dan pengalaman. Ketika itu, Sunan Ampel mendirikan sebuah pondok di Ampel, Surabaya, dan menjadikan pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang menuntut ilmu agama. Bahkan di antara para santri ada yang berasal dari Gowo dan Tolo dan Sulawesi. Dilihat dari sejarah, pesantren memiliki usia yang sama tuanya dengan Islam di Indonesia. Syekh Maulana Malik Ibrahim dapat dikatakan sebagai peletak dasar
pendidikan pesantren di Indonesia. Pesantren pada masa awal pendirinya merupakan media untuk menyebarkan Islam dan karenanya memiliki peran besar dalam perubahan sosial masyarakat Indonesia. Mantap. Pada masa awal perkembangan Islam di Nusantara, perhatikan pemerintahan kerajaan Islam terhadap perkembangan pendidikan Islam cukup besar. Namun pada masa Pos maupun pemerintahan Hindia Belanda, kondisi ini berubah. Masyarakat Islam yang taat seakan-akan diasihkan. Para ulama dijauhkan dari masyarakat karena dianggap bahwa potensi terjadinya kerusuhan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintahan kolonial terdapat jamaah haji. Pemerintahan mempersulit keberangkatan para jamaah haji Nusantara. Adapun tahap awal pembentukan pesantren umumnya menjadi pusat pendidikan bagi masyarakat. Di masjidlah kegiatan pembelajaran dilakukan. Pada perkembangan selanjutnya, pesantren dilengkapi dengan pondok atau tempat tinggal santri. Pembangunan fasilitas pesantren diperoleh oleh kiai. Dengan bantuan masyarakat sekitar, masyarakat dengan sukarela mewakafkan tanahnya, menyembungkan dan atau minterna. Masyarakat dengan sukarela mewakafkan tanahnya, menyumbangkan atau material yang diperlukan hingga menyumbangkan tenaga. Pada intinya, masyarakat memberikan apa yang dapat diberikan. Hal semacam ini masih sering terjadi di pesantren hingga saat ini. Dalam kaitan ini, pesantren Mabul Ulum di Surakarta mengambil tempat yang terdepan dalam merambah bentuk respon pesantren terhadap adapun pesantren dan tradisi keagamaan masyarakat. Tidak sulit untuk bisa memahami bagaimana adapun pesantren dan tradisi keagamaan masyarakat. Tidak sulit maka memahami bagaimana pesantren berperan untuk menciptakan tradisi keagamaan di masyarakat. Sebagai lembaga yang didirikan di lingkungan dan di masyarakat, pesantren memiliki kerekatan sosial dan masyarakat di sekitarnya. Beberapa tradisi keagamaan di setiap pesantren memiliki berbeda dalam menciptakan tradisi keagamaan di lingkungannya. Lembaga pendidikan pesantren didirikan tidak hanya berawal dari tujuan menyaksikan ilmu-ilmu agama Islam, tetapi juga wadah kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk sebagai wadah pergerakan nasional kemerdekaan melawan penjajahan. Pesantren tersebut membuat pesantren tidak lepas dari akar sosial masyarakat. Tradisi diamaliahkan keagamaan yang berkembang di pesantren juga dipraktikkan oleh masyarakat. Ulama pesantren dijadikan simbol akhlak dengan segala kearifan dan kebijaksanaan. Mereka membawa ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nasihatnya didengar, pantutnya direnungkan, dan fatwanya dibukti bahwa bertujuan mengkultuskan pribadi manusia, melainkan karena akhlak mulia dan kedalaman ilmunya. Dalam mengembangkan madrasah Nahdlatul Wathon dan Tashurul Afkar ini, Kiai Wahab berupaya menyebarkan virus cinta tanah air Hubbul Wathon secara luas di tengah masyarakat dan membawa
misi tradisi. Keilmuan pesantren perjuangan mulai ini tentu harus digerakkan secara terus-menerus melalui setiap lembaga pendidikan yang ada saat ini, sehingga cinta luhur pendiri bangsa untuk memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia semakin kuat dan tak penuh surut. Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah merupakan dua ulama pesantren di antara banyak kiai-kiai lain yang aktif dalam berkegiatan nasional untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kedalaman ilmu agama dengan memahamkan yang baik dan yang benar yang berasal dari ilmunya para ulama dapat menumbuhkan kearifan bangsa. Kesemuanya itu tidak lepas dari keluhuran tradisi pesantren. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang berkenan dalam saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.